Jadi, yang pertama kita akan membahas apa sih itu au pair dan bagaimana caranya menjadi seorang au pair. Kita akan kupas tuntas di video ini sampai step-step terdalamnya. Au pair sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti by mutual agreement atau pasangan perjanjian. Disebut juga Gegenleistung atau pertukaran. Nah, tinggal sebagai au pair memberikan kesempatan bagi para individu muda untuk memperdalam kemampuan bahasa asing dan mengenal budaya internasional. Nah, hubungan antara au pair dan keluarga pengundang di sini seperti keluarga. Jadi, au pair akan membantu mengurus anak mereka seperti adiknya sendiri. Jadi, au pair di sini adalah kakak gitu ya, sebagai kakak dari mereka dan membantu pekerjaan rumah ringan seperti menyapu, membereskan kamar. Itu adalah suatu hal yang normal dilakukan jika kalian sebagai kakak di rumah kalian sendiri gitu. Dan untuk timbal baliknya, keluarga pengundang akan memberikan benefit berupa rumah tinggal, tempat tidur, uang saku per bulan, kebutuhan sehari-hari, asuransi kesehatan, dan juga memberikan uang dan kesempatan untuk mengikuti kursus bahasa. Yang kedua, negara apa aja sih untuk menjadi seorang au pair? Pada dasarnya au pair itu program yang dilakukan tidak untuk mencari pendapatan. Konsepnya au pair ini seorang pelajar yang berminat mempelajari bahasa asing dan budaya luar. Nah, au pair tidak dilakukan oleh orang-orang dari negara berkembang ke negara maju, tidak. Program au pair itu diadakan untuk anak muda yang tertarik belajar bahasa asing dan budaya mereka. Au pair tidak hanya di Eropa, namun ada di beberapa negara-negara lainnya seperti Amerika, Inggris, Kanada, Jepang, dan lain-lain. Contohnya, jika kalian tertarik belajar bahasa Inggris, berarti kalian mengikuti au pair di negara Inggris seperti Amerika, Kanada, Australia. Bahkan jika ada orang luar yang tertarik mengikuti dan mempelajari bahasa Indonesia, mereka juga bisa kok mengikuti au pair di Indonesia. Namun pertanyaannya, apakah siap orang Indonesia menerima au pair dari luar negeri? Karena masih sedikit tabu dan juga untuk menjadi seorang guest family dibutuhkan finansial yang cukup untuk membiayai au pairnya tersebut. Nah, lalu kapan umur yang tepat mengikuti au pair dan berapa lama masa au pair itu? Untuk di Eropa sendiri, ketentuannya minimal itu berumur 18 tahun saat waktu keberangkatan dan maksimal berumur 26 tahun. Untuk negara lain, mungkin bisa dilihat di web kedutaan masing-masing. Nah, untuk masa au pair sendiri, setiap negara hanya diperbolehkan selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu tidak bisa memperpanjang lagi, terkecuali kamu au pair di negara lain. Kenapa sih kalian harus mengikuti au pair? Gak harus sih, tapi kalau kalian mengikuti au pair, di sini ada beberapa alasan yang aku buat. Yang pertama, jika kamu anak muda yang tertarik dengan budaya dan bahasa asing, au pair adalah kesempatan yang besar untuk jadi experience di hidup kamu dan benar-benar peluang besar banget sih untuk kalian. Yang kedua, au pair juga bisa menjadi batu loncatan untuk kalian memulai karir atau studi di luar negeri. Yang ketiga, kamu bisa traveling tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Contohnya saat aku au pair, karena di Jerman itu banyak banget hari-hari libur nasional seperti libur musim dingin, libur musim panas, libur Natal, libur Tahun Baru, dan banyak lagi libur-liburnya di sini. Keluarga Jerman itu biasanya sudah mempersiapkan dan menjadwalkan akan berlibur kemana. Nggak cuma liburan keluar kota, tapi mereka juga akan liburan keluar negeri. Contohnya aku selama au pair di sini udah liburan ke 3 negara, ke Italia, Swiss, Austria, dan kota-kota lainnya juga sudah. Nah, yang keempat, kamu bisa tinggal di luar negeri tanpa harus mengeluarkan biaya. Bahkan kamu mendapatkan uang saku, akomodasi, dan biaya kursus bahasa. Nah,
Nah, di sini yang mau aku tekankan perlu digarisbawahi bahwa au pair itu bukan babysitter atau bukan pembantu rumah tangga. Sayangnya, banyak yang salah pengertian bahwa pekerjaan au pair itu kayak babysitter ya, pekerjaan au pair itu kayak pembantu ya. No way, itu salah banget pengertiannya. Gak sama sekali. Kapan sih ada pembantu yang dibiayain kursus bahasa, dikasih uang jajan, dikasih segala privilege gitu? Enggak. Jadi itu perlu digarisbawahi sih. Dengan menjadi au pair juga, kita dan keluarga pengundang sudah setuju bahwa kita itu akan menjadi keluarga tambahan di keluarga mereka, bukan sebagai babysitter atau pembantu. Yang aku rasain sendiri di sini selama menjadi au pair, kita bisa ngerasain sih kayak keluarga aja gimana. Aku sendiri punya adik, dan selama di sini aku kayak ngerawat adik aku sendiri aja gitu pas orang tua aku lagi nggak ada gitu. Dan kayak di rumah, kalau aku ngerasa rumah kotor ya kan kita juga ngebantu orang tua kita dengan sapu-sapu kayak gitu. Jadi itu emang kewajiban dan apa yang kita lakukan sehari-hari. Kan di sini juga konsep au pair itu adalah pelajar yang mempelajari bahasa dan budaya di negaranya langsung yang ingin dia pelajari. Sekarang kita masuk ke poin-poin terpentingnya nih. Ini aku beri ke kalian berdasarkan pengalaman aku dan info-info yang aku kumpulkan ya. Jadi sebisa mungkin jangan di skip karena ini akan sangat-sangat penting. Ya, kita mulai bagaimana sih cara-caranya menjadi au pair. Jadi au pair itu bisa kita tempuh dengan dua pilihan. Kita tempuh secara mandiri atau melalui agen. Namun, apa kalian tahu kalau melalui agen itu kita akan mengeluarkan biaya yang sangat fantastis dan gak masuk akal gitu, bisa sampai 30-50 juta. Tapi kalau kalian au pair secara mandiri, kalian mungkin cuma mengeluarkan biaya 2-10 juta, bahkan bisa free jika kamu keberatan dan bisa dikomunikasikan dengan keluarga pengundang. Nah, oke, kita mulai pembahasannya. Yang harus kamu siapkan, satu, pertama-tama kamu harus nyiapin mental, fisik, dan niat. Karena ini baru awal nih. Mental kamu bakal diuji sebelum benar-benar masuk dunia Jerman yang sangat kaku. Yang kedua, belajar bahasa minimal A1. Jika kamu bisa belajar sendiri, kamu bisa tidak mengeluarkan biaya untuk kursus. Jadi A1 itu adalah level terbawah dari bahasa Jerman yang biasanya dipakai untuk anak-anak TK, anak-anak SD yang baru mulai belajar ngomong gitu. Nah, untuk kalian yang nggak bisa belajar sendiri, ya kalian harus mencari kursus bahasa yang bisa membimbing kalian belajar bahasa Jerman A1. Untuk yang mau belajar sendiri, kalian bisa cari-cari di YouTube tentang belajar A1 bahasa Jerman, atau bisa baca-baca buku pelajaran atau artikel-artikel. Sekarang banyak banget di Google. Nah, untuk aku sendiri, aku adalah orang dengan tipe yang gak bisa belajar sendiri. Harus ada tutornya dan harus ada teman untuk mensupport gitu, bahwa aku tuh ada teman belajar loh, kayak gitu. Aku sendiri kemarin belajar bahasa Jerman di Bina Bintang Graha, Bandung. Aku nyari tempat les yang benar-benar murah berdasarkan biaya dan waktu yang diberikan oleh lembaga tersebut. Karena aku di sini kursus bahasa pakai uang sendiri ya, jadi aku sedikit hitungan tentang biaya yang harus dikeluarkan. Yang ketiga, kalau kamu sudah merasa kamu siap untuk mengikuti ujian bahasa Jerman A1, di sini saatnya kamu daftar Goethe Institut untuk mengikuti ujian sertifikasi bahasa Jerman level A1. Karena sertifikat bahasa level A1 adalah syarat mutlak yang diberikan kedutaan untuk kamu agar kamu bisa menjadi au pair. Gitu. Untuk proses ujian A1-nya sendiri aku nggak bisa jelasin panjang lebar karena aku nggak ngelewatin ujian ini. Karena aku itu angkatan corona. Jadi aku nggak pakai sertifikat A1 gitu. Nanti akan aku ceritakan di video selanjutnya mengenai pengalaman aku selama au pair di Jerman. Yang keempat, waktunya mencari gas family. Kalau kamu udah dapat sertifikat bahasa nih A1, kamu bisa langsung cari gas family.
kalau mandiri, kamu bisa cari di aupairworld.com, ada aupair.com, atau kamu bisa cari di grup-grup Facebook seperti Ava Germany atau Aupair, Eveshot, Azubi, August Indonesian. Terus ada juga grup-grup Facebook Aupair in Deutschland. Atau kamu pokoknya di sini harus sangat aktif mencari di Facebook kayak gitu. Nggak bisa loh ya, kayak sehari 2 hari aku nggak dapet Gas Family udah nyerah, aku nggak dapet, nggak bisa. Di sini adalah perjuangan kamu yang benar-benar diuji banget. Nah, kalau kamu udah kenal sama satu Gas Family, kamu harus tahu dia secara seluk-beluknya. Jadi orang Jerman itu benar-benar to the point, tapi mereka itu nggak bisa langsung gampang percaya sama orang yang baru dia kenal. Jadi kalian harus PDKT dulu gitu ya, istilahnya dengan mereka. Kayak nyari tahu, nanya gitu, favorit kalian apa, kalian di waktu luang suka ngapain, terus ulang tahun mereka, makanan kesukaan mereka. PDKT aja lah, gimana PDKT biar kamu juga mengenal mereka dan mereka juga mengenal kamu gitu. Kalau kalian udah ngerasa deket banget sama Gas Family, baru kalian bisa nanyain hal-hal intim. Contohnya kayak aku nanyain, aku itu pakai kerudung, apakah aku boleh pakai kerudung di rumah kalian atau di Jerman, karena nggak sedikit Gas Family yang keberatan dengan kita berhijab gitu. Terus aku nanya apakah boleh aku menghindari alkohol dan babi, apakah tidak apa-apa gitu, apakah mereka keberatan kayak gitu. Nanya-nanya hal yang sedikit sensitif. Sedikit tambahan sih buat kalian ya, dari pengalaman teman aku yang au pair juga. Kalau kalian udah benar-benar dekat banget dan udah kenal sama Gas Family-nya, kalau bisa kalian fotoin tempat tidur kalian. Karena berdasarkan pengalaman teman aku, ada yang dia tuh nggak tahu kamarnya kayak gimana. Setelah datang ke Jerman, ternyata dia nggak punya tempat tidur, dia nggak punya kamar tidur. Dia itu tidur di Wohnzimmer atau ruang tengah, cuma disekat gitu, jadi nggak ada privacy sama sekali, dan itu benar-benar nggak boleh. Kalau misalkan udah diobrolin ke Gas Family-nya dan Gas Family-nya nggak ngasih kalian kamar tidur, itu bisa dilaporkan atau kalian bisa ganti family, Wexel family. Nah, di sini jika sudah oke semuanya, udah konkret, kalian udah klop dan Gas Family-nya juga udah suka sama kalian, udah sama-sama suka, Gas Family itu nanti otomatis akan memberikan Vertrag atau kontrak au pair kepada kalian. Atau kalian juga bisa memintanya, tapi dengan cara halus, kayak contohnya, aku udah oke nih sama kamu gitu, kamu gimana, oke nggak sama aku gitu. Kalau kamu oke, kita cari termin atau janji temu ke kedutaan gitu. Mereka juga nanti udah otomatis ngerti sendiri kalau mereka harus memberikan vertragnya ke kamu, kayak gitu, kontrak. Yang kelima, saatnya cari termin visa atau janji temu pengajuan visa. Normalnya itu jadi prosesnya kamu cari Gas Family baru cari termin, tapi entah kenapa sekarang itu banyak Gas Family yang mencari au pair yang sudah mempunyai termin ke kedutaan atau janji temu untuk pengajuan visa. Jadi kalian sebenarnya bisa cari termin setelah mendapatkan sertifikat bahasa. Cepet-cepet langsung aja cari termin, baru kenalan sama GF gitu. Setelah kenalan PDKT, kalian bilang aja ke GF kalau aku udah punya termin nih tanggal sekian bulan sekian kayak gitu. Jadi kalian minta kepastian juga ke GF apakah mereka oke sama kalian atau enggak gitu. Nah, untuk janji temu visa, kalian bisa pengajuan visa kedutaan. Aku bakal cantumin di bawah video, di komentar. Nah, pilih janji temu kalian di appointment waitlist registration for national visa. Nanti ada ya, aku tulisin di sini. Terus kalian klik continue. Nah, setelah continue, kita klik whiter. Normalnya tampilannya akan keluar seperti ini. Setelah itu, kita memilih Monat Sanshih seperti ini. Dan memilih termin yang berwarna biru, itu bertanda ada waktu kosong yang bisa kita ambil. Lalu pilih jam yang berwarna biru juga, yang berarti jadwalnya available untuk kalian ambil. Seperti ini. Isi lengkap dengan data kalian, nama belakang, nama depan, alamat email, ulang email, nomor paspor, tanggal lahir, gunakan titik ya, misalkan 15
Januari 1990, berarti 15.01.1990. Ketik sama seperti atas, kemudian klik Writer. Nah, selesai. Setelah itu, kalian akan mendapatkan email yang seperti ini. Tanda kalian sudah dapat janji temu dan kalian harus datang saat waktunya. Namun, karena pandemi, untuk janji temu visa, kalian sekarang harus mengisi form waiting list. Dan kalian tidak tahu kapan kalian mendapatkan termin tersebut. Tampilannya seperti ini, tinggal diisi datanya dan klik Spation. Ini. Yang keenam, waktunya mempersiapkan diri kamu untuk menghadapi kedutaan. Nah, nanti di kedutaan kamu akan diwawancarai oleh orang Jermannya langsung, yang biasanya mereka menanyakan hal-hal normal dan umum yang ada di vertrag kamu. Jadi sebelum menghadapi kedutaan, kamu harus mempersiapkan diri dulu dan harus benar-benar tahu apa isi vertrag kamu, apa tugas-tugas kamu, biodata gas family kamu, anaknya berapa, umurnya berapa, dan apa yang kamu kerjain, berapa jam sehari. Itu harus benar-benar kamu tahu, karena kita nggak tahu nanti di wawancara kita bakal ditanya apa, tapi pertanyaannya seputar vertrag au pair kamu. Setelah wawancara, kita akan ke loket pemberkasan gitu, dan ada berkas-berkas yang harus kamu dibawa. Ini penting nih ya, diurut dari bawah ke atas. Yang pertama, antrak atau formulir permohonan yang bisa kalian download di sini. Yang kedua, belerung atau surat pernyataan izin tinggal yang bisa kalian download juga di sini. Dan yang ketiga, motivation schreiben atau surat motivasi yang berisi mengenai rencana tinggal au pair, termasuk di dalamnya penjabaran mengenai harapan kalian setelah mengikuti au pair, dan apa yang diinginkan kalian karir selanjutnya, dan apakah kalian ingin kembali ke Indonesia atau bagaimana. Tips dari aku untuk menjawab dan membuat motivation schreiben ini, kalian harus mengisi dan menyertakan bahwa kalian akan balik lagi ke Indonesia setelah masa au pair kalian berakhir. Karena kalau kalian jujur, kalian misalkan mau Ausbildung setelah au pair, atau kalian mau tinggal lama setelah au pair, itu otomatis visa kalian akan ditolak. Jadi kalau kalian ditanya di wawancara dan di dalam motivation schreiben juga, kalian harus bilang bahwa setelah au pair berakhir kalian akan pulang ke Indonesia, entah itu untuk bekerja atau apa. Gimana kalian enaknya sih ngomongnya gitu, akal-akalan aja. Lalu yang keempat, Lebenslauf atau daftar riwayat hidup. Normal aja Lebenslauf, biasa kayak CV kalian tapi dalam bahasa Jerman ya. Yang kelima, Einladungsbrief atau surat undangan yang didapat dari gas family. Kalian harus minta ke gas family, dan gas family juga udah ngerti apa itu Einladungsbrief. Yang keenam, Meldebestätigung atau surat bukti kependudukan gas family kalian. Yang ketujuh, Vertrag atau kontrak au pair kalian. Yang kedelapan, sertifikat bahasa minimal A1. Kesembilan, Incoming Krankenversicherung atau asuransi kesehatan yang didapat dari gas family. Yang ke-10, fotokopi paspor kalian dan juga paspor dari gas family kalian. Yang ke-11 itu Fragebogen atau lembar pertanyaan yang kalian dapat juga dari gas family. Kalian harus nanya itu ke gas family. Semua itu filenya dirangkap dua, yang asli dan fotokopi. Terus disusun dan diberikan ke loket visa sebelum wawancara. Nah, lalu kamu membayar visa sejumlah 75 euro dalam bentuk uang cash rupiah ya. Jadi siapkan baik-baik jumlahnya mengikuti kurs hari itu. 75 euro ke rupiahin. Waktu aku itu sekitar 1 juta sekian. Ya, itulah mengikuti kurs pada hari kalian termin visa. Yang terakhir, selesai. Setelah janji pengajuan visa kalian selesai, tinggal menunggu visa kamu paling lama 4-8 minggu. Nah, aku sendiri kemarin pengalamannya nunggu 2 minggu. Terus setelah 2 minggu aku dapat email bahwa aku ada persyaratan yang kurang dan harus aku lengkapin. Aku kirim hari itu juga, dan 2 minggu setelahnya lagi
aku dapat email bahwa visa aku beres dan bisa diambil. Setelah diambil, beres deh, kita tinggal terbang gitu. Terus pertanyaan yang sering banget datang ke aku nih, tiket pesawat siapa sih yang tanggung? Secara tertulis, tiket perjalanan itu ditanggung sepenuhnya oleh au pair. Nah, namun tidak jarang juga gas family yang berbaik hati membayarkan tiket perjalanan pesawat kalian. Atau misalkan setengah-setengah gitu sama kalian. Kalian juga kalau misalkan keberatan bisa membicarakannya sama gas family. Tapi usahakan jangan minta ya. Jadi kayak cuma nanya biaya pesawat apakah aku yang bayarin atau gimana nih, kayak gitu. Kalau misalkan ya kalian yang bayar ya kalian harus bayar, tapi kalau keberatan ya pokoknya semua itu bisa diatasi dengan kalian berkomunikasi baik dengan GF. Jadi berapa lama nih proses au pair ini dari awal perjuangan sampai akhir? Kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena prosesnya itu relatif, setiap orang beda-beda. Contohnya aku itu memakan waktu sekitar 2 tahun karena pandemi. Jerman tutup border untuk orang Indonesia masuk ke Jerman, dan aku juga nggak bisa ujian bahasa di Goethe karena Goethe Institute tutup pada saat itu. Tapi ada juga yang lancar 2-3 bulan bisa langsung terbang karena ya lancar-lancar aja gitu, dari mulai ujian, apply visa dan sebagainya dia lancar. Jadi kalau ditanya berapa lama sih untuk menjadi au pair, kita nggak ada yang tahu karena relatif semua orang itu berbeda-beda gitu. Nah, yang terpenting itu bukan seberapa cepat prosesnya, namun seberapa siap kamu untuk terbang ke Jerman. Karena saat kamu sudah di Jerman, disitulah mental kesiapan kamu diuji, karena akan berhadapan dengan budaya yang sangat berbeda dengan Indonesia. Plusnya, jika mandiri, kamu akan tahu susahnya proses bagaimana untuk mencapai impian kamu, mencapai negara Jerman. Itu gak segampang yang dipikirkan gitu. Kamu akan belajar cara survive dan pemberkasan sendiri kayak gimana gitu. Jadi saat kamu di Jerman itu nanti kamu sendiri, kamu tidak terlalu shock berhadapan dengan orang Jerman dan masalah-masalah lainnya. Bonus, kalau misalnya aku nggak dapat gas family. Oke, aku akan kasih tahu kalian agen-agen Jerman yang gratis. Untuk yang susah mencari gas family, kalian bisa coba daftar ke agen langsung dari Jerman yang tersertifikasi RAL. Sebenarnya ini ada di ketentuan visa au pair Jerman di Merkblattnya, tapi jarang banget kebaca karena kita tuh literasi membacanya kurang ya, literasinya kurang. Jadi konsep agen di sini gas family yang membayar ke agen untuk dicarikan au pair, dan kita sebagai au pair daftar ke agen tersebut untuk dipertemukan dengan gas family. Kalian bisa lihat kontak-kontaknya di sini, atau nanti aku bakal cantumin semuanya di komentar atau di bawah gitu. Teman aku sendiri pernah nyobain agen Wagner, yang agen au pair agentur Wagner, dan itu sebenarnya oke-oke aja sih, nggak ada masalah apa-apa dan bener-bener free, gratis gitu. Cuma balik lagi, sebaiknya cobain dulu mandiri ya, sendiri gitu, karena kita nggak tahu ada perjanjian apa di baliknya, perjanjian antara gas family kita dengan agen tersebut. Karena ditakutkan jika kita ada masalah dengan gas family kita dan tidak bisa dibicarakan baik-baik, dan kita ingin ganti gas family, mungkin kita akan mendapatkan penalti atau dipersulit gitu. Kita nggak ada yang tahu juga gitu. Karena jadi sebisa mungkin mandiri dulu, cobain dulu semuanya sendiri. Ini jadiin change atau pilihan terakhir ya. Nah, akhirnya selesai juga kita. Semoga konten aku lengkap dan membantu kalian ya yang mau au pair mandiri ke Jerman. Jangan lupa subscribe ya agar aku lebih semangat dan memberikan info yang konkret untuk kalian. Like jika kalian suka video ini, dan jangan lupa untuk komen video apa yang selanjutnya harus aku buat. Aku akan sangat-sangat senang membaca kritik dan saran dari kalian agar aku lebih up. See you on another video. Cheers. Jadi aku akan duduk di sini ya, dan kita lihat bagaimana hasilnya.
bisa dijemput